Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Waktu saya masih sekolah di tahun 80-an, Pendeta Timothy ya kepala sekolah di Far Eastern Bible College, satu hari dia berbicara sesuatu tentang perasaannya terhadap Tuhan Yesus. Kami tahu dia menulis sejumlah lagu puji-pujian ya untuk memuji nama Tuhan. Dan dia berbicara tentang Tuhan Yesus. Ya, yang paling indah, paling penting, paling berharga di dalam hatinya, bagi hidupnya. Saya masih muda sekali waktu itu, paling 21 apa 22, baru mulai belajar teologi ya. Dan tidak begitu memahami kenapa Tuhan Yesus itu dirasakan ya betapa indah, betapa berharga baginya. Tahun-tahun telah berlalu, ya, bahkan 30 tahun lebih sudah berlalu. Dari banyak membaca, mempelajari firman Tuhan, dengan lebih mengerti teologi ya, keselamatan kita, dari pengalaman hidup, saya sekarang bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus adalah terindah bagi kita. Jadi dalam studi Injil Lukas ini, tujuan saya yang paling utama sebetulnya adalah supaya jemaat bisa melihat dengan lebih dekat Tuhan Yesus. Satu persatu peristiwa yang terjadi, satu persatu ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, kita baca, kita pelajari, kita renungkan, supaya di dalam hati jemaat, gambaran Tuhan Yesus itu bisa semakin utuh. Kita bisa tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus, mengenalnya dengan lebih baik. Dan dari situ akan muncul rasa kasih dan hormat dan tentu iman ya kepada Tuhan Juru Selamat kita. Suatu hari nanti kita akan bertemu Tuhan Yesus muka dengan muka. Kita akan melihatnya. Tapi biarlah di saat sekarang ini kita terus membangun rasa kasih dan rindu kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita bertemu dengannya, itu akan menjadi suatu sukacita yang sedemikian besar. Dan kita akan bersamanya selama-lamanya. Jadi pagi hari ini, kita melihat lagi satu peristiwa yang terjadi di dekat Danau Galilea, ya di wilayah utara. Nah, ini mengenai seorang perempuan. Banyak hal bisa kita lihat, kita amati dari peristiwa ini. Tentu yang utama kita akan melihat tentang Tuhan Yesus, lebih mengenal Tuhan kita. Tapi ada hal-hal lain juga bisa kita amati, kita pelajari dari peristiwa tersebut. Nah, dikatakan di ayat ke-43, adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Kita tidak tahu siapa nama perempuan itu, tapi dia mempunyai penyakit yang sangat menyulitkan dia, penyakit yang berkaitan dengan wanita. Alkitab hanya mengatakan
menderita pendarahan. Kelihatannya bukan penyakit yang mematikan, dalam arti dia sudah mengalaminya selama 12 tahun. Tapi ini tentu penyakit yang membuat kondisi tubuhnya lemah. Ya, ketika selalu ada darah yang terbuang, kondisi kesehatan kita tidak akan bisa baik. Mungkin dia mengalami anemia, kekurangan darah. Jadi kondisi tubuhnya selalu tidak sehat. Dan penyakit ini sudah berlangsung 12 tahun. Satu sisi kejiwaan yang kita hadapi ketika penyakit itu bersifat kronis dan tidak sembuh adalah daya tahan mental kita. Kita bisa menjadi kecewa, menjadi putus asa, merasa pasrah, merasa tidak berdaya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa ia tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Maksudnya jelas, dia sudah berupaya. Dia bukan orang yang tidak mau berobat. Ketika dia sakit, dia berobat. Dan kesan kita baca sini adalah dia sudah berobat ke banyak dokter, ke banyak tabib, ke banyak orang. Tapi penyakitnya ini tetap tidak bisa disembuhkan. Tak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Dia lengkaplah kesusahan perempuan ini. Dia masih terus mengalami pendarahan ini, kondisinya lemah, mentalnya dia lemah, dan dia putus asa. Karena tak ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Ketika kita sehat-sehat, kita sulit memahami, sulit berempati dengan orang yang sakit. Itu adalah benar. Jadi kalau kita tidak pernah mengalami penyakit seperti ibu ini, pendarahan kronis 12 tahun, begitu lama, dan tidak ada siapa lagi yang bisa dia cari untuk mendapatkan perawatan. Ini benar-benar kondisi yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus telah menjadi begitu terkenal. Dan ibu ini yang terus mencari pengobatan, terus mencari kesembuhan, tentu dia juga sudah pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Dan di dalam hatinya tersimpan sebuah pengharapan. Dan tentu dia berusaha bagaimana dia bisa datang kepada Tuhan Yesus. Di dalam kisah ini ketika Tuhan Yesus kembali ke daerah Galili ini, informasi bahwa Tuhan Yesus ada di kota diketahui oleh wanita tersebut. Dan firman Tuhan menceritakan, dia datang masuk ke dalam kerumunan orang yang banyak itu. Dia tidak berbicara, dia tidak berkata-kata, dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya masuk ke dalam kerumunan orang banyak itu, dan satu hal yang mau dia lakukan dalam imannya yang sederhana adalah kalau dia bisa menyentuh saja
tubuh Tuhan Yesus, dia akan sembuh. Kita mungkin bertanya, kenapa ibu ini dia tidak seperti orang-orang lain yang datang berseru-seru kepada Tuhan Yesus ya untuk meminta disembuhkan. Peristiwa tadi bersamaan dengan kisah Yairus. Yairus datang dan berbicara kepada Tuhan Yesus, meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anak putrinya. Dalam banyak peristiwa kita melihat bahwa orang yang datang kepada Tuhan Yesus, mereka berbicara, mereka memohon. Tapi perempuan ini tidak. Apa sebabnya? Dia tidak berkata apapun. Ada dua hal, ada dua sebabnya. Pertama adalah mereka ini orang Yahudi. Mereka mengikuti hukum Taurat. Di dalam hukum Taurat ada peraturan untuk wanita yang mengalami pendarahan. Istilahnya adalah lelehan. Perempuan yang mengalami pendarahan atau lelehan ini, mereka secara ritual dikatakan najis. Imamat pasal 15 ayat ke-19. Nah, kita imamat itu berisikan banyak ketentuan seremonial. Ya, bagaimana mereka harus mentahirkan diri ya dari berbagai kenajisan. Imamat 15 ayat 19 diatur demikian. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Ini peraturan dari hukum Musa. Perempuan yang mengeluarkan lelehan darah dari auratnya mengalami pendarahan, dia itu dikatakan najis selama 7 hari. Dan orang yang kena kepada dia itu juga menjadi najis sampai pada sore harinya, sampai pada saat matahari terbenam. Inilah sebab pertama kenapa perempuan ini datang kepada Tuhan Yesus dengan diam-diam. Karena dia seharusnya tidak berada di kerumunan itu. Karena dia bisa menajiskan yang lain. Alasan keduanya, mungkin dia sudah sangat tertekan. Ada orang salah persepsi sebetulnya, merasa bahwa penyakit yang tak sembuh-sembuh itu ada aib. Penyakit yang terus-menerus tak bisa sembuh sepertinya merupakan hukuman Tuhan. Dan dianggap itu sesuatu hal yang memalukan diri sendiri. Jadi dua alasan inilah membuat perempuan ini dia tidak berbicara apapun. Hanya dia sendiri yang tahu kondisinya. Dan dia tidak mau ada orang lain mengetahui kondisinya. Dia hanya mau satu hal. Saya hanya mau menyentuh tubuh Tuhan Yesus. Sekalipun itu hanya jubahnya. Dan saya yakin Tuhan Yesus mempunyai kuasa. Dan dia akan mampu hanya dengan menyentuh jubah atau tubuhnya, saya ini bisa sembuh. Bapak Ibu, ia maju mendekati Yesus dari belakang, menjamah jumbai jubahnya, dan apa yang terjadi?
Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Begitu ajaib. 12 tahun dia menderita, seketika itu sembuh. Berapa banyak dokter tabib yang telah dia jumpai, berapa banyak pengobatan yang telah dia jalani, semuanya tak bisa menyembuhkan. Tapi seketika itu juga dia sembuh. Pertama-tama membicarakan kepada kita akan kuasa Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau seorang manusia memanifestasikan, menunjukkan kuasa sedemikian, kita tentu akan merasa ajaib sekali. Bagaimana seorang manusia bisa mempunyai kuasa sedemikian rupa? Kalau kuasa itu tidak diberikan oleh Tuhan Allah, tapi Tuhan Yesus, kuasa ini berasal dari dirinya sendiri. Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang turun ke dunia ini, masuk ke dalam kehidupan kita umat manusia yang fana. Dan dia adalah Allah yang berkuasa. Kita manusia adalah ciptaan Tuhan. Bagaimana tubuh kita beroperasi? Hukum-hukum alam di dalam tubuh kita ditetapkan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan bagaimana darah kita akan bekerja dalam tubuh kita. Ketika ada sesuatu di sana yang tidak bekerja dengan wajar, dengan normal, Tuhan yang menentukan peraturannya. Dia bisa dengan seketika menatanya kembali. Dan pendarahan itu berhenti. Dan ibu itu sembuh. Disinilah kita diingatkan kembali tentang Tuhan Yesus, tentang Juru Selamat yang kita ikuti. Dia datang lahir ke dalam dunia ini untuk menolong kita. Manusia yang harus melihat untuk mengerti. Supaya kita mengenal Tuhan Yesus dengan lebih baik. Dia sesungguhnya adalah anak Allah. Dia lebih daripada seorang manusia biasa. Ketika dia lahir, dia benar menjadi seorang manusia yang sempurna. Tapi dia juga pada waktu yang sama adalah Allah yang sempurna. Dan kuasa keilahian inilah yang ada di dalam Tuhan Yesus, menyembuhkan penyakit yang tak bisa disembuhkan ini. Hanya dengan seketika saja. Kita harus belajar, di dalam hati kita harus muncul rasa hormat yang lebih tinggi kepada Tuhan Yesus. Pengenalan bahwa dia sesungguhnya adalah anak Allah. Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Harus mendorong kita untuk sujud dan menyembah kepadanya. Mendorong kita selalu ingin beribadah kepada Tuhan. Mendorong kita selalu ingin berbuat bagi Tuhan. Mendorong kita ingin menjadi seorang murid, seorang Kristen yang sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus. Hati kita harus berubah. Karena kita telah ditolong Tuhan, telah diberikan anugerah. Kita telah datang kepada Tuhan yang hidup. Kita telah mengenal Tuhan yang sesungguhnya, yang benar di alam semesta ini. Jadi dalam kisah perempuan ini, kita melihat kuasa Tuhan sekali lagi
dinyatakan. Dan kiranya kita selalu dengan hati penuh puji-pujian, ya, memuliakan Tuhan kita dan menyembahnya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Dia juga Maha Tahu. Bukan karena Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bukan karena Dia tidak tahu ada perempuan yang telah menjamah jubahnya, maka Dia bertanya seperti itu. Bukan. Dia ingin perempuan itu menyatakan dirinya, supaya dia mengakui di depan orang banyak pertolongan yang telah dia terima, dan mengakui imannya ya di hadapan orang banyak ini. Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengurumuni dan mendesak engkau." Tapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Perempuan itu telah disembuhkan. Tentu dia merasakan kekagetan yang luar biasa, tapi juga sukacita yang luar biasa. Tapi dia tidak berani menyatakannya. Dia menyimpannya di dalam hati, pertolongan besar yang telah Tuhan berikan padanya. Waktu Yesus bertanya, siapa yang menjamah aku? Dia pun diam. Dia masih belum berani berbicara. Tapi ketika Tuhan kembali berkata, aku tahu ada kuasa yang keluar, ada yang disembuhkan. Barulah di saat itu, perempuan itu datang dengan gemetar, tersungkur di depan Tuhan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak mengapa ia menjamah Tuhan Yesus dan apa yang terjadi. Bahwa seketika itu juga dia telah menjadi sembuh. Kita tak bisa sepenuhnya merasakan penderitaan dia. Kita juga tidak bisa sepenuhnya merasakan sukacita yang dia alami. Tapi dalam hati perempuan ini pasti ada rasa syukur yang melimpah-limpah. Ada kegembiraan yang luar biasa. Karena dia sembuh. Tuhan menghargai imannya. Karena dia percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Kuasa Tuhan Yesus bahkan dia yakin sedemikian besar. Menyentuh jubahnya saja dia bisa sembuh. Iman yang sangat sederhana. Tapi Tuhan Yesus menghargainya. Dan Tuhan Yesus berikan dia kesembuhan itu. Dan sekarang di depan orang banyak, dia bisa bercerita. Makanya Lukas mengetahui apa yang terjadi. Kita bisa mencatatkan kisah ini untuk kita. Di depan orang banyak, dia bercerita bagaimana dia menjadi sembuh. Setelah 12 tahun, dia sia-sia berobat. Kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu dia itu telah membuat dia menjadi sembuh. Pergilah dengan selamat. Biarlah dia pulang ke rumah, dan tidak lagi harus menderita pendarahan. Kondisi kesehatannya akan pulih. Dia bisa hidup, bermasyarakat. Tidak perlu selalu harus menghindari orang lain agar tidak menajiskan. Sebuah kehidupan yang diubah, penyakit disembuhkan, dan keselamatan, dan pengenalan tentang Tuhan Yesus. Beberapa hal bisa kita amati dalam peristiwa ini.
Tentang Tuhan Yesus sudah kita sebutkan tadi, biar kita lebih melihat dan mengenal Tuhan dan kuat kuasanya, dan tentu juga belas kasihannya. Dia tidak marah kepada perempuan ini. Dia tidak marah bahwa dia hanya diam-diam datang menyentuh jubahnya. Dia tidak marah. Karena belas kasihan. Kalau dia membutuhkan pertolongan, biarlah dia tertolong. Tuhan Yesus sembuhkan dia. Inilah Tuhan kita. Yang sewajarnya, seharusnya kita muliakan setiap waktu. Dan dalam hati kita, biarlah Tuhan menolong untuk muncul juga rasa kasih yang lebih mendalam. Perasaan bahwa Tuhan Yesus adalah yang terindah di dalam hidup kita. Perasaan demikian kiranya melalui pemahaman firman Tuhan dan juga pengalaman hidup kita dalam jawaban doa dan tuntunan Tuhan, itu harus semakin bertumbuh dalam hati kita. Satu dua hal yang mau saya amati untuk Bapak Ibu perhatikan di sini adalah tentang pengobatan. Perempuan ini pergi berobat waktu dia sakit. Hanya dalam kasus dia, penyakitnya itu tak bisa disembuhkan. Sama, masa sekarang juga ada penyakit yang dokter pun tak bisa menyembuhkan. Tapi satu hal untuk jemaat sekalian perhatikan adalah dia pergi berobat. Dan Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa dia pergi berobat itu adalah salah. Jadi kita kalau sakit harus pergi berobat. Tak ada salahnya pergi berobat. Hikmat pengetahuan yang dimiliki oleh dokter itu adalah pemberian Tuhan kepada umat manusia. Pengobatan adalah sebuah cara yang Tuhan berikan kepada kita manusia supaya bisa beroleh kesembuhan dari sakit penyakit kita. Jadi kalau kita sakit, baiklah kita pergi berobat. Jangan kita sakit tapi tak mau berobat. Itu hal pertama. Hal yang menarik satu lagi adalah Tuhan Yesus ada kuat kuasa keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Dan seolah-olah tak ada orang ketahui, tapi pertolongan itu telah diberikan kepada perempuan ini. Orang yang banyak ada di situ, tapi tak ada orang menyadari apa-apa. Kadang-kadang dalam hidup kita, bisa saja ada pertolongan yang diberikan tanpa ada orang lain mengetahuinya. Tetapi orang yang menerima akan mengetahui. Dan itu adalah hal yang baik. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kisah perempuan yang tertolong ini kiranya menguatkan iman kita untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memuji nama-Mu, memuji nama Tuhan Yesus. Karena betapa ajaibnya Tuhan, betapa besarnya
kuasa Tuhan Allah kami. Segala penyakit Tuhan bisa sembuhkan. Bapa, munculkanlah dan tumbuhkanlah dalam hati kami semua rasa kasih, hormat yang lebih besar kepada Tuhan Juru Selamat kami. Bantulah kami Tuhan, setiap hari selalu ingat kepada Tuhan. Dan kami akan hidup berjalan bersama Tuhan. Dan kami pun selalu bisa berdoa dan menemukan pertolongan daripada-Mu. Ampunilah Bapa segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.